Shalom Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, selamat pagi saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu Tuhan yang memberkati kami hingga ada pada saat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan belajar daripada firman-Mu. Urapilah Tuhan setiap kami, telinga baik bibir mulut kami urapi Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengerti kan kebenaran firman-Mu. Dan begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 9 saudara. 1 Timotius 6 ayat 9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara dikasihi Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Gagal kaya bikin orang putus asa, saudara. Siapa yang tidak mau kaya dan hidup dalam dunia ini? Semua orang kalau ditanya pasti mengacungkan tangan. Saudara, kekayaan memang memikat dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Untuk dan atas nama kekayaanlah orang bekerja mati-matian. Berangkat pagi, pulang tengah malam, seharian bergumul demi mengejar kekayaan. Saudara, kekayaan bukan saja memikat, tetapi mencerat. Tanpa disadari saudara, orang melakukan apa saja demi meraih kekayaan. Segala cara ditempuhnya, baik atau tidak baik, halal atau haram, legal atau ilegal, yang penting bisa mendapatkan materi. Orang menjadi gelap mata, saudara, demi mencapai cita-cita, yakni mendapatkan harta. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak peduli lagi berhadapan dengan siapapun. Yang penting baginya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kepantasan dalam berusaha tidak lagi menjadi dasar pijakan. Hubungan antara saudara-saudara, kerabat, dan teman dekat tidak dipedulikan lagi. Yang penting dapat uang sebesar-besarnya. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita, saudara. Alkitab memperingatkan kita, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak peduli siapa Anda, siapa kita, siapa saudara. Uang tidak mengenal siapa Anda, siapa saudara. Kecil, besar, pendidikan atau tidak, kaya, miskin, punya jabatan atau orang biasa. Uang akan menjerumuskan kita, uang akan menjerumuskan semua orang ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Sudah banyak contoh yang kita saksikan, saudara. Bukan saja pegawai rendah, setingkat menteri pun banyak yang terjerat kasus korupsi demi memburu uang. Saudaraku, bukan hanya rakyat jelata, orang ternama pun masuk penjara demi meraih uang, saudara. Tidak hanya sebatas anggota gereja, pemimpin gereja pun banyak yang tergoda. Dan yang lebih miris, pemimpin gereja yang memiliki jemaat puluhan ribu pun jatuh terpikat oleh uang, saudara. Dan ini mematikan, karena keinginan untuk menjadi kaya menjerumuskan orang ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Seperti ayat renungan kita hari ini, saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita sebaiknya? Mari Bapak Ibu kita perhatikan nasihat Rasul Paulus dan simpan dalam memori kita. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 7-8. Ya, minta Tuhan memeteraikan dalam hati kita nasihat yang menenteramkan kita. Saudaraku, kita baca kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 7-8, saudara. Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tergantung kita Bapak Ibu. Apakah kita menerima? Apakah kita memegang firman Tuhan itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita? Apakah kita membuat firman Tuhan yang terdengar pada saat pagi hari menjadi patokan kehidupan kita untuk menjalani hidup ini, saudara? Kalau firman Tuhan yang menjadi patokan hidup kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan menjagai setiap anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menjalani setiap perjalanannya. Tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan diberkati. Dan akan mengaplikasikan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan firman Tuhan, kita semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pada saat pagi hari ini, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kau firman Tuhan, Roh Tuhan yang berkarya, yang memberikan kita setiap langkah hidup kita untuk tetap kita kuat dalam menjalani hidup ini, saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Seberapapun Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hadir melihat renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan. Dalam nama Yesus, berikan hikmat pengetahuan yang daripada surga untuk kami setiap anak-anak-Mu dapat memilah dan memilih, untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mengikuti firman-Mu, mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji termulialah Tuhan pada saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa dalam Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang menerangi setiap pemikiran kita, yang menerangi setiap hati kita. Karena firman Tuhan berkuasa di bumi, berkuasa di surga. Amat terlebih berkuasa bagi setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu pertama kali hadir dalam channel ini, Bapak Ibu, ingat bahwa Bapak Ibu berada di tempat yang tepat. Firman Tuhan setiap hari untuk kita dengarkan. Dan di dalam channel ini, kita mendoakan setiap Bapak Ibu para pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada permohonan doa, Bapak Ibu silakan ketik di bawah kolom komentar, supaya kami dapat berdoa untuk saudara. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.